Kisah pejabat yang terjebak dalam pengaruh sihir. Pada suatu sore yang sepi, seorang pejabat berpangkat tinggi datang mengunjungi rumahku. Tak seperti yang kubayangkan sebelumnya, tujuannya bukanlah untuk meminta bantuan mengenai kekuasaan atau kedudukan, melainkan sebuah masalah pribadi yang, menurutnya, tak masuk akal. Dengan wajah yang penuh kerisauan, ia menceritakan masalah yang sejak setahun lalu membuat hidupnya penuh ketegangan. Pejabat itu datang bersama istrinya, seorang wanita yang tampil sangat sederhana, namun siapa sangka, ternyata ia seorang dokter. Dalam hati, aku terkagum melihat betapa rendah hati dan tidak menonjolnya wanita ini. Tak ada tanda-tanda bahwa ia adalah seorang profesional di bidang medis. Lalu setelah perkenalan singkat, suaminya memintaku untuk berbicara empat mata dengannya, menjadikannya kesempatan untuk menyelami lebih dalam permasalahan yang sedang ia hadapi. Istrinya terlihat sedikit enggan meninggalkan kami berdua. Namun setelah dipaksa, ia pun keluar dari ruang tersebut dengan langkah yang berat. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Begitu kami berdua duduk, pejabat itu mulai membuka pembicaraan. Dengan napas yang terengah-engah, ia mulai menjelaskan keluhannya yang terasa sangat menggelikan dan janggal. Tanpa basa-basi, ia menceritakan bahwa ia merasa ada yang aneh dengan tubuhnya, terutama di bagian kemaluannya. Ternyata, ia merasakan adanya perubahan yang tak biasa, sebuah benjolan yang muncul secara tiba-tiba di bagian biji pelirnya. Ada 2 buah benjolan yang tidak pernah ada sebelumnya, dan ia merasa sangat cemas. Aku terdiam sejenak, mencoba menahan tawa. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar keluhan seperti ini, dan walau terdengar lucu, aku harus menahan diri untuk tidak meremehkan masalah ini. Bagaimanapun juga, rasa gelisah yang dirasakan oleh pejabat ini nyata adanya, dan ini jelas memengaruhi hidupnya. Ia menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi sekitar setahun yang lalu, tanpa ada gejala apapun sebelumnya. Hanya rasa hangat di bagian tubuh tersebut, dan mimpi-mimpi buruk yang kerap mengganggunya. Mimpi-mimpi itu juga sering menampilkan gambaran istrinya yang berselingkuh dengan seorang tetangga. Meski itu hanya mimpi, perasaan cemburu yang ia alami terasa begitu nyata dan mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Sikapnya berubah drastis. Ia menjadi lebih tertutup, sensitif, cepat marah, bahkan sering melemparkan barang-barang di rumah hanya karena masalah sepele. Sang istri yang awalnya tidak tahu apa-apa tentang perubahan perilaku suaminya pun mulai merasa bingung dan tidak mengerti. Ketika ia bertanya dengan lembut tentang sikap suaminya yang tiba-tiba berubah, ia hanya mendapatkan marah tak terkendali sebagai jawabannya. Dan akhirnya, ledakan emosi itu mencapai puncaknya ketika suami menuduh istrinya berselingkuh dengan tetangga mereka. Sang istri yang tentu saja sangat terkejut dan sakit hati membantah tuduhan tersebut, bahkan meminta bukti nyata dari suaminya. Namun yang ia terima hanya ledakan emosi yang semakin menjadi. Aku pun merasa perlu untuk mendengar cerita dari sisi istrinya. Dengan izin dari suami, aku memintanya untuk berbicara lebih lanjut secara pribadi. Istrinya tampak tenang, namun jelas ia sangat terpukul oleh tuduhan yang tidak berdasar itu. Ia menjelaskan dengan penuh keyakinan bahwa semua yang dituduhkan suaminya adalah fitnah. Setiap hari, ia sibuk bekerja sebagai seorang dokter di balai pengobatan dan tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang dituduhkan. Pembantunya yang bekerja di rumah mereka juga membenarkan hal itu. Aku bisa melihat kejujuran dari setiap kata yang diucapkan oleh wanita itu. Dengan semua informasi yang didapat, aku mulai mencurigai bahwa masalah yang dihadapi oleh suami ini lebih dari sekadar masalah pribadi biasa. Aku menduga ia mungkin menjadi korban sihir yang sengaja ditujukan untuk merusak rumah tangga mereka. Sihir ini dikenal sebagai sihir tafrik yang bertujuan untuk memisahkan suami istri, merusak hubungan mereka, dan menimbulkan perpecahan. Setelah percakapan dengan sang istri selesai, aku memutuskan untuk melakukan ruqyah kepada keduanya. Awalnya sang suami tampak enggan, karena ia hanya ingin istrinya yang diruqyah. Namun, aku meyakinkannya bahwa ia juga perlu menjalani ruqyah agar bisa sembuh dari pengaruh sihir yang mungkin telah menguasainya. Tanpa pilihan lain, ia setuju. Sesaat setelah ruqyah dimulai, reaksi yang luar biasa muncul pada diri sang suami. Ia mulai merasakan kejang-kejang, menjerit-jerit kesakitan, bahkan muntah-muntah. Wajahnya tampak sangat tertekan, seolah-olah ia sedang menanggung beban yang sangat berat. Proses ruqyah berlangsung selama lebih dari 1 jam, dan pada akhirnya tubuhnya terkulai lemas karena kelelahan.
Sementara itu, istrinya tetap tenang dan tidak menunjukkan reaksi yang signifikan. Setelah proses ruqyah selesai, aku bertanya kepada sang suami apakah ia melihat hal-hal aneh selama proses tersebut. Ia mengaku melihat bayangan-bayangan hitam yang menyeramkan, namun wajah makhluk itu tampak kabur. Perasaan kesedihan dan amarah yang mendalam juga merasuki hatinya, namun sedikit demi sedikit, ia merasa lebih tenang setelah menjalani ruqyah. Aku memberi penjelasan bahwa sang istri tidak bersalah. Semua masalah yang dihadapinya disebabkan oleh pengaruh jahat yang sengaja ditujukan untuk merusak pernikahan mereka. Aku menyarankan agar ia melawan pengaruh-pengaruh negatif itu dengan banyak berzikir dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia mengangguk setuju dan akhirnya meminta maaf kepada istrinya. Momen haru itu diakhiri dengan pelukan hangat dan tangisan di antara mereka berdua. Beberapa hari kemudian, sang suami menghubungiku melalui telepon. Ia meminta bantuan lagi untuk melanjutkan proses ruqyah di rumah mereka. Ternyata setelah kejadian tersebut, ia mulai merasakan perubahan positif dalam hidupnya, dan ia ingin melindungi rumahnya dari kemungkinan serangan sihir berikutnya. Saat aku tiba di rumah mereka bersama tim, kami segera melakukan pengecekan dan menggali tanah di bagian belakang rumah. Di balik tanah itu, kami menemukan 2 botol yang berisi tulisan raja. Tanpa ragu, aku membakar tulisan-tulisan tersebut dan melanjutkan proses ruqyah untuk membersihkan rumah mereka. Kali ini, reaksi dari sang suami tidak sekuat yang pertama, namun ia tetap merasakan pengaruh positif setelahnya. Di akhir cerita, aku bertanya tentang masalah biji pelir yang sempat membuatnya bingung. Kini, ia mengungkapkan bahwa masalah itu sudah beres dan tubuhnya kembali normal. Mereka berdua pun merasa lebih bahagia, dan rumah tangga mereka mulai pulih kembali. Semua berakhir dengan damai dan mereka berdua berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan.